perut mams akan terlihat sedikit turun. Kalau udah agak sedikit turun, yang akan mams rasakan adalah nyeri panggul di belakang, terus di depan, bagian selangkangan. Nah, itu nyerinya akan makin lama makin intens. Karena bisa saja, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Kalau misalnya memang si janin tidak dapat masuk panggul, jangan dipaksakan. Karena Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Gimana? Apa kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pada kali ini saya juga akan membahas satu topik yang sering banget ditanyakan oleh ibu-ibu yang sedang hamil, yaitu apa saja tanda-tanda janin sudah masuk panggul. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel Dr. Kevin, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya yang warna merah tulisannya di bawah sini, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya supaya setiap kali saya upload video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Ada pertanyaan, dok, kapan sebetulnya janin itu masuk panggul? Nah, ini akan berbeda-beda untuk setiap kehamilan, baik kehamilan pertama atau kehamilan yang berikutnya. Pada umumnya, kehamilan yang pertama, janin itu akan masuk panggul di usia kehamilan 36 atau 37 minggu. Jadi, untuk usia kehamilan 36 minggu, janin itu sudah mulai masuk panggul. Nah, itu kita akan bahas nih, tanda-tandanya apa aja. Tapi, untuk kehamilan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, itu nggak perlu tunggu sampai 36 atau 37 minggu. Pada umumnya, janin akan masuk panggul pada saat adanya kontraksi. Nah, itu untuk kehamilan kedua dan seterusnya ya. Jadi kalau untuk yang kehamilan pertama itu janin masuk panggul sekitar 36 atau 37 minggu. Taunya gimana? Harus periksakan ke dokter kandungannya atau ke bidannya. Jadi nanti akan dicek tuh. Dokter biasanya akan menekan perut bagian bawah mams. Jadi untuk mengetahui apakah si kepala janin ini sudah masuk panggul atau dia masih melayang-layang gitu. Kalau sudah masuk panggul akan digoyangin gini, dia nggak akan bisa gerakannya terlalu luas. Jadi kalau misalnya belum masuk panggul, kalau kita gerakin ya kepalanya masih bisa untuk goyang. Jadi belum bisa kayak udah masuk panggul, itu dia udah gerakannya terbatas. Kita masuk ke ciri-ciri janin masuk panggul yang pertama. Pada saat mams hamil dan rahim sudah mulai besar, biasa tuh ada penekanan tuh di daerah diafragma atau di bawah payudaranya. Nah, itu yang akan dirasakan sesak oleh mams yang sedang hamil. Tetapi, pada saat janin masuk panggul, itu janinnya akan lebih ke bawah dan perut mams akan terlihat sedikit turun. Kalau udah agak sedikit turun, yang akan mams rasakan adalah pernapasannya akan lebih enak. Jadi nggak sesesak yang kemarin-kemarin. Misalnya minggu lalu masih sesak, tapi udah 36-37, loh kok udah bisa berasa napasnya lebih enak, udah nggak gitu sesak. Nah, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa janin sudah masuk panggul. Tanda yang kedua, karena kepala janin atau posisi janin yang sudah makin turun, itu akan menekan kandung kencing mams. Kandung kencing mams beradanya di bawah, persis di depan rahim. Jadi pada saat sudah ada penekanan karena janinnya sudah mulai turun, nah itu mams akan lebih sering mau buang air kecil. Tanda yang ketiga, bisa keluar lendir dari jalan lahir karena akibat penekanan oleh si janin. Jadi yang kita tahu di mulut rahim itu, di tengah-tengahnya tuh dia ada lendir. Ibaratnya kalau tutup botol, tuh ada yang sumbatannya di tutup botol itu. Nah itu lendirnya. Jadi kalau sudah ada penekanan, nah itu lendirnya bisa keluar tuh. Itu juga harus hati-hati ya. Dan yang keempat, mams juga dapat merasakan nyeri panggul. Jadi kalau misalnya sudah merasakan nyeri panggul, nah itu bisa tuh akibat dari penekanan. Nyeri panggul di belakang, terus di depan, bagian selangkangan. Nah itu nyerinya akan makin lama makin intens. Tanda yang kelima, mams juga dapat merasakan kontraksi palsu itu mulai sering. Yang namanya kontraksi palsu, itu dia belum teratur. Tapi pada saat sudah menjelang persalinan, kontraksi palsu ini akan terjadi semakin sering. Nah itu yang akan terjadi perubahan untuk ke kontraksi yang sebenarnya. Dok, gimana kalau misalnya sudah 40 minggu tapi belum masuk panggul meskipun dia kehamilan pertama atau kedua atau ketiga? Nah, itu nggak usah khawatir sebetulnya. Yang penting, mams harus periksakan kehamilannya itu secara rutin, baik ke dokter kandungan atau ke bidannya. Karena bisa saja, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi janin itu bisa masuk panggul. Yang pertama, luas panggul mams. Nah, itu harus diperiksa tuh. Nah, periksanya gimana? Biasanya akan dilakukan periksa dalam. Itu dilakukan oleh bidan atau dokter kandungannya untuk mengetahui panggul mams itu panggul yang sempit atau tidak. Faktor yang kedua, besar janin. Jadi kalau misalnya janinnya besar, akan lebih susah untuk dia masuk panggul kalau panggul mamsnya tidak terlalu besar. Faktor selanjutnya yaitu posisi janin. Pada saat janin mau masuk panggul, kepalanya itu harus nunduk. Dia nggak boleh kepalanya mendongak. Nah, kalau kepalanya mendongak tentu akan lebih susah. Nah, posisinya juga harusnya benar. Jadi memang ada beberapa posisi janin yang memang memungkinkan untuk janin itu masuk panggul. Nah, untuk mengetahui faktor-faktor tersebut, jangan lupa untuk konsultasikan ke dokter kandungannya atau ke bidannya dan kontrol kehamilan secara rutin. Jadi, setiap saat bisa kita ambil tindakan. Kalau misalnya memang
memang si janin tidak dapat masuk panggul, jangan dipaksakan karena bisa saja nyangkut tuh, karena kita tahu panggul itu ada panggul atas, tengah, dan bawah. Bisa saja dia masuk panggul atas tapi dia nyangkut di panggul tengah, atau misalnya di panggul bawah dia nyangkut dan tidak bisa keluar. Intinya, mau metode persalinan apapun, yang penting kesehatan moms dan kesehatan bayi itu menjadi yang utama. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Dr. Kevin dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.